Di beberapa forum, saya membaca beberapa PC entusias masih skeptis dan parno perihal power supply yang tidak ada di tier list mereka. Sebenarnya sih banyak sekali beberapa power supply unggulan yang dikatakan tidak ada di sebuah tier list yang mereka anut ataupun yang mereka yakini, seperti Enhance, Super Micro, bahkan Super Flower pun beberapa PC customer sekarang bilangnya itu mahal. Kalau dibilang mahal sih enggak. Pasti untuk beberapa PC enthusiast atau PC builder yang kawakan, bongkotan, sepuh, tahulah perihal build quality dari power supply pada ini. Jadi di video kita kali ini saya akan membahas sebuah power supply dari Helitech, yaitu First Player dengan tipe DK5 500 watt premium. Apa bedanya dengan DK5 yang versi sebelumnya? Untuk paket pembelian dari DK5 Premium, kalian mendapatkan satu buah manual book, di mana ini sebenarnya wajib sih di semua produk. Selain itu, untuk aksesorisnya, kalian bisa mendapatkan satu buah kabel AC cord dan beberapa kabel disk, juga screw untuk memasang power supply kalian di casing kalian. Dan tak lupa juga, ya ini uniknya power supply First Player DK5 Premium. Memiliki bobot yang cukup berat. Selain itu, dia juga menggunakan kabel berwarna hitam dan flat. Beberapa konektornya meliputi 1x24 pin untuk motherboard, 4+4 pin untuk EPS CPU, dan 6+2 pin sebanyak 2 buah untuk GPU. Untuk storage-nya, dia sudah terdapat 6 buah power SATA dan 3 buah power Molex. First Player ini mengklaim bahwa dia memiliki AC inputnya tuh full range dari 100 watt sampai 240 watt VAC. Dan untuk DC outputnya, dia single rail ya, 12 volt ini hanya plus 12 volt dan min 12 volt. Dan untuk 12 voltnya, dia sebesar 41 ampere. Dan untuk 5 volt juga 3,3 voltnya sebesar 20 ampere masing-masing. First Player mengklaim bahwa kapasitor yang mereka pasang, dia menggunakan kapasitor buatan Jepang. Juga mengklaim bahwa sudah memiliki fitur DC to DC. Kita akan mencoba teardown untuk jeroannya dan beberapa part apa saja yang dipakai dari First Player DK5 Premium ini. Apakah benar-benar premium? Setelah kita buka dan bisa kita lihat untuk beberapa komponen, sepertinya tidak terlalu padat ya. Ya ini sih standar power supply ya, efisiensi bronze. Ada main kapasitor, ada beberapa trafo itu. Kan bisa lihat di sini untuk kapasitornya belum solid untuk secondary kapasitornya. Untuk bagian PCB-nya berwarna hijau seperti pada umumnya power supply. Bagian input AC terdapat sebuah EMI filter dan ini speknya 275 volt AC dengan ukuran 1 mikrofarad. Terdapat juga 2 buah trafo donat, kalau saya menyebutnya trafo donat ya. Dan terdapat juga dioda bridge. Dioda bridge sebagai banyak arah. Diteruskan ke main kapasitor. Main kapasitornya buatan Toshin Kyogo dengan spesifikasi 420 volt 270 mikrofarad. Ya, untuk beberapa kalian yang lebih katakanlah percaya tier listnya untuk kapasitor Toshin Kyogo, setahu saya kalau nggak salah tier list B ya, udah cukup oke sih untuk buat main kapasitor. Kalian pasti jijik kalau melihat wah kapasitornya typo itu mending gue solder dewi, gue ganti dewi daripada ribut nih forum. Di sebelah main kapasitor terdapat sebuah heatsink. Dan untuk heatsink aluminiumnya sebenarnya untuk mendinginkan MOSFET dan satu buah dioda. Di situ terdapat 5 buah komponen yang menyerupai transistor. Tapi yang di tengah ini bukan transistor ya, karena kakinya cuma 2, dia itu hanya dioda bridge. Untuk yang sebelah komponen main kapasitor persis itu adalah sebuah MOSFET CS13N50F, sebenarnya untuk low gate charge. Lalu di sebelahnya terdapat 2 buah juga MOSFET OSG655R380F, ini sebagai DC to DC. Lalu di tengah komponen terdapat beberapa trafo dan terdapat juga sebuah heatsink lagi. Dia memiliki
4 buah komponen, 2 buah MOSFET, dan 2 buahnya itu dioda. MOSFET dengan tipe SFS06R03P itu juga sebagai DC to DC. Jadi untuk komponen DC to DC-nya itu terdapat 4 buah MOSFET. Kurang apa meneh? Biasanya gue orang DC to DC aku gak tuku. Nah itu, ini sudah DC to DC ya, walaupun ini belum menggunakan teknologi ATX 3.1 dan PCIe 5.1. Kalau untuk beberapa komponen sekelas beberapa komponen GPU RTX 3050, 5050, 4060 ini sebenarnya masih bisa sekali sih. Dan saya juga di sini melihat sebuah IC GR8313. Ini berfungsi sebagai OVP PG. Lalu di balik komponennya yang PCB berwarna hijau, saya menemukan sebuah IC CM6800. IC iki kerjone IC yang memproses efisiensi sebuah daya power supply. Dia sampai rating ke 80 bros. Kalau kalian masih bingung, saya sertakan bahwa power supply ini ada di Clear Result. Kalian bisa cari di Clear Result. Dan beberapa komponen kapasitor sekundernya dia dari brand Asia X. Kalian pasti cici Tier A ya. Kalau kamu nggak mau ya namanya secondary kapasitor, itu kapasitornya yang biasanya yang murah. Kalau kalian nggak mau ya kalian bisa beli kapasitor sendiri, jabut di dewi, ganti yang Elna ataupun Semicon, Nihicon, Comicon, Rubicon ya. Untuk pendinginan dari power supply ini selain menggunakan heatsink, DK5 Premium dibantu oleh fan, dan fan-nya ini berukuran 120 mm atau 12 cm. Dari data yang kita peroleh dari Clear Result bahwa ini ada beberapa hasil pengetesan PS500AX ya. Karena untuk bros itu kalau nggak salah 80 plus itu artinya 80% sampai 9% kurang dikit dia menyatakan bahwa efisiensi 80 bros, makanya tertulis 80 plus. Untuk power supply ini di range harga yang 500 watt PS500AX sekitar 620.000, dan untuk PS600X atau yang 600 watt sekitar 720.000. Dan untuk garansinya ini ditanggung oleh PT Cahaya Distribusi Nusantara 5 tahun. Untuk beberapa PC Enthusiast yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari Fastwire, kalian bisa buka di www.fastwire.com. Di situ ada beberapa gaming gear seperti keyboard, mouse, dan untuk kalian yang ingin melihat beberapa furniture-nya, bisa kalian cek tuh ada kursi, ada meja. Saya Mr. Madi, sampai bertemu di beberapa ulasan PC berikutnya.